bersama. Selawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada beliau, alhamdulillah beliau dapat memperjuangkan agama Islam sampai tersebar di muka bumi. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melangkah kepada materi, saya ingin mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Berapa orang yang tidak hadir? 3 orang. Siapa semua? Satu lagi. Yang tidak hadir pada minggu lalu siapa? Berapa orang? Pada minggu lalu? 4 orang. Ya. Baik. Selanjutnya saya ingin meminta anak-anakku sekalian satu orang memimpin doa. Kompetensi inti yang perlu kita ketahui adalah menunjukkan bukti-bukti pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah, ya. Kemudian mengidentifikasi tokoh-tokoh ilmuwan Muslim masa Bani Umayyah. Jadi 2 kompetensi ini yang akan kita selesaikan pada pertemuan. Yang pertama adalah tokoh-tokoh ilmuwan Muslim dan bukti-bukti pertumbuhan pengetahuan masa Bani Umayyah. Jadi pada hari ini kita ingin mengetahui siapa semua tokoh-tokoh yang ilmuwan pada ilmuwan Muslim, ya, di masa Bani Umayyah. Nih, pertumbuhan pengetahuan pada masa Bani Umayyah, ya. Jadi pertama Daulah Umayyah berada di Damaskus. Kemudian Daulah Umayyah di Andalusia. Jadi Andalusia itu adalah daerah, ya. Daerah. Perkembangan ilmu pengetahuan di masa Bani Umayyah. Kemudian pertumbuhan kebudayaannya, ya. Atau peningkatan yang kita dapatkan pada pertemuan ini. Paling tidak kita semakin rajin membaca dan menuntut ilmu. Kedua, tekun dalam belajar dengan contoh-contoh yang akan diberikan pada ilmuwan-ilmuwan di masa Bani Umayyah. Yang pertama, bidang ilmu fikih, ya. Imam Hanafi dan Imam Malik. Jadi ilmuwan pada saat itu di masa Bani Umayyah, ya, itu muncul dari tokoh bidang ilmu fikih, yakni Imam Hanafi dan Imam Malik. Kemudian di bidang tasawuf, ya, ini namanya, ya, coba perhatikan siapa ini? Hasan al-Basri dan Rabi al-Adawiyah, ya. Kemudian di bidang ilmu hadis ada Abu Hurairah. Ilmu kedokteran Abu Al-Qasim Al-Zahrawi, ya. Kemudian ilmu sejarah ilmuannya adalah Abu Marwan Abdul Malik bin Hamid Abu Bakar Muhammad bin Umar. Nah, yang terakhir ilmu bahasa dan sastra. Siapa orangnya? Ini Ali Al-Qali Abu Ams Ahmad Ibnu Muhammad Abdullah Ibnu Suhaib.
Nah, ini tokoh-tokoh ilmuwan pada masa Bani Umayyah. Kita generasi hari ini bagaimana kita meningkatkan ilmu pengetahuan agar dapat hidup dengan baik di dunia ini, ya. Kemudian bukti-bukti pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah. Ya, yang pertama adalah dibangunnya Universitas Cordova. Ya. Kemudian dibangunnya perpustakaan yang memiliki koleksi buku mencapai 400.000 judul masa Bani Umayyah, ya. Ya. Jadi ini bukti bahwa ilmu pengetahuan pada saat itu berkembang, ya. Dengan dibangunnya Universitas Cordova. Kemudian dibangunnya perpustakaan yang memiliki koleksi buku mencapai 400.000 judul. Anak-anak sekalian, untuk memperhatikan tayangan video berikut ini, ya. Coba. Perhatikan, ya. Atau menonton video tadi, ya, silakan anak-anak sekalian diskusikan sesuai perintah yang di lembar kerja, ya. Jadi tolong satu orang bisa mewakili sebentar, setelah didiskusikan bersama kemudian dicatat, kemudian dipresentasikan kepada kelompok lain, ya. Kelompok dua. Begitu juga kelompok dua, ya. Diskusikan apa yang ada pada lembar kerja ini sesuai dengan tayangan video yang kalian nonton. Kemudian sesudah itu kalian satu orang mewakili untuk disampaikan ke kelompok satu dan ditanggapi oleh kelompok satu, ya. Ya, silakan dimulai, silakan diskusikan. Setelah kita belajar, dapat kita simpulkan bahwa, ya, ada dua aspek perkembangan pendidikan Islam periode Bani Umayyah. Yang pertama, periode 1, kekuasaan Bani Umayyah pada 661 sampai 750 Masehi, saat pusat pemerintahnya berada di Damaskus. Kemudian periode kedua, kekuasaan Bani Umayyah dimulai dan berlangsung selama 756 sampai 1031 Masehi dengan lokasi pusat pemerintahannya di Andalusia atau Spanyol, tepatnya di kota Córdoba. Kemudian
5 tokoh ilmuwan muslim ya yang telah memberikan kontribusinya dalam perkembangan pendidikan Islam periode Umayyah. Yang pertama adalah Abu Ubaidah ya. Kemudian Abu Al-Qasim Abbas ibnu Farnas ya. Kemudian Ahmad ibnu Ilyas Al-Qurtubi. Kemudian Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Dan yang terakhir Abu Marwan ya, Abdul Al-Malik ibnu Habib. Kemudian lembaga-lembaga yang dibangun pada saat itu sebagai bukti perkembangan ilmu pengetahuan di masa Bani Umayyah adalah ya, yaitu kitab, masjid, majelis sastra, pendidikan istana, ya, pendidikan badiah, perpustakaan, bimaristan, ya, atau rumah sakit, ya. Jadi itu bukti-bukti perkembangan di zaman pemerintahan Bani Umayyah. Ya. Tugas di rumah, tapi dibuat per kelompok. Satu kelompok satu tadi mengidentifikasi ya tokoh-tokoh ilmuwan pada zaman Bani Umayyah. Yang kelompok dua dibuat di karton bukti-bukti perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah ya, dibuat di karton kemudian diserahkan pada minggu depan untuk dinilai. Baik, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita sehat semua dan ketemu minggu depan ya. Satu orang coba pimpin doa. Sehat dan ketemu minggu depan ya. Rajin membaca, rajin menulis. Mungkin cukup sekian apa yang Pak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.